Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Eka Permatasari dengan NIM 23080302060. Yang terhormat Pak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Sekuritas dan Portofolio D3 Administrasi Keuangan kelas A dan teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis sekuritas. Pengertian sekuritas menurut Weston dan Copeland, sekuritas adalah instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan dan mewakili klaim atas aset atau pendapatan suatu entitas. Dan menurut Fisher dan Jordan, sekuritas merupakan dokumen keuangan yang mencerminkan kepemilikan atau perjanjian hutang yang dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Serta menurut Body, Kane, dan Marcus, sekuritas adalah investasi yang dapat diperdagangkan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perubahan harga atau pendapatan yang dihasilkan. Di sekuritas yang pertama, sarana investasi memberikan peluang bagi investor untuk mengembangkan dana dan memperoleh keuntungan. Yang kedua, sumber perdanaan, yaitu membantu perusahaan dan pemerintah memperoleh modal untuk operasional dan ekspansi. Yang ketiga, diversifikasi risiko, mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai instrumen keuangan. Yang keempat, indikator ekonomi, pergerakan harga sekuritas mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Saham, yaitu bukti kepemilikan dalam perusahaan. Pemegang saham bisa dapat keuntungan dari dividen dan kenaikan harga saham, tapi risikonya juga tinggi karena harganya bisa naik dan turun. Jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa atau common stock, yaitu pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam RUPS dan menerima dividen yang tidak tetap. Yang kedua, yaitu saham preferen atau preferred stock. Pemegang saham preferen mendapatkan prioritas dalam pembagian dividen dan aset jika perusahaan dilikuidasi, tetapi biasanya tidak memiliki hak suara. Contoh saham yaitu yang pertama saham PT Bank Rakyat Indonesia dan yang kedua PT Telkom Indonesia. Selanjutnya, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah. Investor mendapat bunga atau kupon secara berkala dan uang pokoknya dikembalikan saat jatuh tempo. Lebih aman dari saham tapi keuntungannya lebih kecil. Jenis-jenis obligasi yaitu obligasi korporasi, obligasi pemerintah, obligasi retail, obligasi konversi. Contohnya yang pertama surat utang negara dan obligasi dari PT Jasa Marga. Reksadana. Menurut OJK, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Aplikasi investasi reksadana seperti Bibit, Bareksa, Ajaib, IPOT, dan Tanam Duit. Jenis-jenis reksadana yaitu reksadana pasar uang, reksadana pasar pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Keunggulan reksadana yaitu diversifikasi risiko, modal terjangkau, dikelola profesional, dan likuiditas tinggi. Contohnya BNI Paribas Srikahati dan ABF Indonesia Bond Index Fund. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari atau diturunkan dari aset lain, seperti saham, obligasi, komoditas, atau indeks. Biasanya digunakan untuk hedging atau lindung nilai dan spekulasi. Jenis-jenis derivatif yaitu yang pertama opsi saham, yaitu memberi hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua futures, kontrak yang mewajibkan pembelian atau penjualan aset pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Yang terakhir, swap, perjanjian pertukaran arus kas atau bunga antara dua pihak, biasanya untuk mengelola risiko suku bunga. Berdasarkan sifat hak pemegangnya, sekuritas dibagi menjadi 3, yaitu sekuritas ekuitas, sekuritas utang, dan sekuritas hibridia.
Yang pertama, sekuritas ekuitas, yaitu instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan dalam perusahaan seperti saham biasa dan saham preferen. Yang kedua, sekuritas utang, yaitu instrumen yang diterbitkan oleh entitas untuk memperoleh dana dengan imbalan bunga dan mengembalikan pokok pada jatuh tempo. Yang ketiga, sekuritas hibridia, yaitu kombinasi sekuritas utang dan ekuitas menawarkan fleksibilitas bagi investor dan penerbit. Berdasarkan jangka waktu, sekuritas dibagi menjadi dua, yaitu sekuritas jangka pendek dan sekuritas jangka panjang. Sekuritas jangka pendek yaitu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Digunakan untuk investasi likuiditas jangka pendek, contohnya surat utang negara atau SBN, jangka pendek, convertible paper. Yang kedua yaitu sekuritas jangka panjang. Jatuh temponya lebih dari 1 tahun, contohnya seperti saham, obligasi korporasi dengan tenor lebih dari 1 tahun. Berdasarkan kepemilikan, sekuritas dibagi menjadi dua, yaitu sekuritas pemerintah dan sekuritas korporasi. Sekuritas pemerintah diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan atau kebutuhan negara. Contohnya surat berharga negara atau SBN, obligasi retail Indonesia atau ORI, dan suku retail. Sekuritas korporasi. Korporasi adalah entitas bisnis yang dapat menerbitkan sekuritas seperti saham dan obligasi untuk menggalang dana. Dalam investasi, korporasi berperan sebagai penerbit sekuritas, subjek investasi, dan pengelola risiko. Analisis ada dua, analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang pertama, analisis fundamental fokus pada nilai intrinsik suatu sekuritas dengan menilai kinerja perusahaan, prospek bisnis, dan kondisi ekonomi makro. Tujuannya mencari tahu apakah harga sekuritas saat ini undervalued, terlalu murah, atau overvalued, terlalu mahal. Faktor yang dianalisis laporan keuangan, prospek bisnis, kondisi industri, dan ekonomi, manajemen perusahaan. Yang kedua, analisis teknikal berfokus pada pola pergerakan harga dan volume perdagangan sekuritas. Tujuannya adalah memprediksi pergerakan harga di masa depan berdasarkan data historis. Faktor yang dianalisis meliputi grafik harga, indikator teknis, volume perdagangan. Risiko yang pertama yaitu risiko pasar, yaitu fluktuasi harga karena kondisi pasar. Yang kedua, risiko likuiditas, yaitu kesulitan menjual sekuritas dengan harga wajar. Yang ketiga, risiko kredit, kemungkinan penerbit sekuritas gagal membayar. Tujuan investasi, yang pertama, horizontal waktu, menentukan jangka waktu investasi pendek kurang dari 1 tahun, menengah 1-5 tahun, panjang lebih dari 5 tahun sesuai kebutuhan. Yang kedua, target return, memiliki strategi yang fokus pada capital gain atau kenaikan harga dan pendapatan pasif atau dividen atau bunga sesuai kebutuhan. Diversifikasi portofolio. Alokasi jenis sekuritas, membagi investasi ke saham, obligasi, dan reksadana. Yang kedua, penyebaran sektor, yaitu investasi di berbagai sektor untuk mengurangi dampak negatif. Yang ketiga, kombinasi profil risiko, yaitu menyeimbangkan instrumen berisiko rendah untuk mengoptimalkan return. Kesimpulannya adalah sekuritas adalah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Sekuritas berfungsi untuk investasi yang membantu individu dan institusi mendapatkan keuntungan serta mendiversifikasi risiko. Sekuritas terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu ekuitas atau saham yang mencerminkan kepemilikan perusahaan dan utang obligasi yang menunjukkan pinjaman. Pasar sekuritas penting untuk ekonomi karena menyediakan likuiditas dan membantu perusahaan mendapatkan dana. Namun investasi dalam sekuritas juga memiliki risiko seperti fluktuasi harga. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.